Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. La khawla wa la quwwata illa billah. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, mari kita lanjut pembahasan kita dalam kitab Riyadhis Shalihin. Kali ini kita sampai di bab ke-21, yaitu bab ta'dhimi hurumatil muslimin, tentang kehormatan orang muslim, kehormatan kaum muslimin, wa bayani huquqihim, dan tentang hak-hak mereka, wasyafaqati alaihim wa rahmatihim, dan penjelasan atau kewajiban untuk menyayangi mereka. Judul ini sudah menunjukkan bahwa orang-orang muslim itu punya kehormatan yang berbeda tentunya dengan orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang bukan muslim. Ini tentu agar kaum muslimin mempunyai sikap yang berbeda tentunya terhadap orang-orang muslim. Jangan sampai orang-orang muslim salah sikap. Jangan sampai orang-orang muslim justru mungkin lebih akrab, lebih menghargai, lebih menghormati orang-orang yang bukan muslim dibanding orang-orang muslim dan orang-orang yang beriman. Begitu juga bahwa orang-orang muslim itu mempunyai hak yang begitu banyak di antara sesama muslim, dan tentu hak-hak ini harus ditunaikan, harus diberikan kepada mereka secara baik. Dan hendaklah orang-orang muslim, sesama muslim, saling menyayangi, saling mengasihi. Bab ini bisa menjadi bagian atau unsur-unsur yang membuat kaum muslimin lebih bisa bersatu, lebih bisa menegakkan dan menunjukkan kekuatannya ketika memang sesama muslim saling menghormati. Jangan sampai kekurangan kaum muslimin lalu muslim yang lain bersikap tidak adil, lalu menghilangkan penghormatannya sesama muslim, penghargaannya sesama muslim. Sesama manusia saja kita diperintahkan untuk saling menghormati. Tentu kehormatan secara kemanusiaan, apalagi kalau sesama muslim, sesama orang-orang mukmin, tentu penghormatan kita, penghargaan mereka kepada mereka, pemuliaan terhadap mereka itu lebih, karena memang itulah Allah memerintahkan. Kita sudah diberitahu oleh Allah SWT bahwa sesama mukmin adalah saudara, tentu harus menghormati. Bahkan mereka adalah orang-orang yang lebih punya hak dibanding orang-orang lain. Maka orang-orang muslim, orang-orang mukmin, hak-hak mereka itu wajib ditunaikan secara baik. Nama mereka dijaga, kita tidak boleh membuka aib mereka, bahkan kita sebisa mungkin untuk bisa melindungi kekurangan mereka. Makanya kita tahu bahwa ghibah itu dilarang, karena sesungguhnya bahwa ghibah ini adalah membuka aib saudara kita, dan hak mereka untuk kita jaga, hak mereka untuk kita lindungi. Ketemu dengan mereka adalah salam, itu adalah hak mereka.
hak untuk mereka harus kita tunaikan. Ketika mereka ngundang dan tidak ada halangan apapun, kita wajib hadir karena itu adalah hak mereka untuk kita berikan. Dan sungguh masih banyak sekali hak-hak mereka, apalagi kalau ya, orang-orang muslim itu adalah tetangga kita, bahkan mungkin saudara senasab dengan kita, saudara hubungan darah dengan kita. Itu hak-hak mereka lebih banyak, tentu harus lebih kita hormati, lebih kita muliakan, dan hak-hak mereka lebih harus kita penuhi. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairun lahu 'inda rabbih. Siapa yang memuliakan, mengagungkan hurumatillah, kehormatan-kehormatan Allah, sesuatu yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah kebaikan bagi dia di sisi Allah. Ayat 32-nya Allah juga mengatakan, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang memuliakan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu adalah pertanda hati yang bertakwa. Atau siapa yang memuliakan syiar-syiar Allah, maka itu menunjukkan hatinya adalah bertakwa, bahwa mengagungkan, memuliakan, menghormati syiar-syiar Allah tidak akan keluar kecuali dari hati yang bertakwa. Apa yang dimaksud dengan hurumatillah dan syiar-syiar Allah? Sya'air itu jamak dari syiar. Apa itu syiar? Para ulama mengartikan hurumat adalah segala sesuatu yang Allah hormati, baik itu tempat, baik itu waktu, ataupun manusia, yaitu orang-orang yang muslim, orang-orang yang beriman. Tempat, ya, seperti masjid, tempat-tempat ibadah dalam Islam, ya, ada Ka'bah, ada Tanah Haram, ada Mina, tempat wukuf, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh-contoh tempat yang Allah hargai, Allah hormati, Allah muliakan. Maka orang-orang mukmin itu wajib menjaga kehormatan tempat-tempat ini. Atau Allah menghormati, memuliakan waktu-waktu, ya, seperti bulan, ya, dimana kita tahu ada 4 bulan yang Allah muliakan, yaitu Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ya, 4 bulan yang mulia yang pernah kita bahas juga. Ini adalah bulan-bulan yang mulia. Maka orang-orang mukmin, orang-orang muslim harus juga menghargai, menghormati bulan ini. Ada juga hari yang mulia yang Allah muliakan, hari Jumat. Bahkan mungkin ada saat-saat tertentu, bulan yang lain juga, ya, seperti bulan Ramadan, hari raya. Ini adalah waktu-waktu yang secara syar'i Allah hormati, Allah tinggikan. Maka orang-orang muslim juga harus menghormati. Meskipun dua dalil ini tidak menyebutkan manusia, khususnya adalah orang muslim, namun ketika Imam Nawawi menyebutkan dalil ini, dan itu dalam konteks menghormati, menghargai orang-orang muslim, karena memang orang-orang muslim termasuk adalah hamba-hamba Allah yang Allah hormati, hamba-hamba yang Allah hormati. Allah sangat menghargai, Allah sangat menghormati, bahkan memuliakan orang-orang mukmin. Semakin mendalam keimanannya, semakin
tinggi ketakwaannya, tentu adalah hamba-hamba yang lebih Allah muliakan. Maka orang-orang muslim, sekali lagi, hendaklah kita bisa menunjukkan ya, penghormatan kita, ikhtiram kita, pemuliaan kita kepada sesama muslim, ya, berbeda jamaah, ya, berbeda madhab, itu tidak boleh menjadi alasan untuk tidak menghormati sesama muslim. Di bab ini juga diperintahkan wasyafaqati alaihim wa rahmatihim, hendaklah sesama muslim saling menyayangi. Allah mengatakan di ayat yang dikutip oleh Imam Nawawi di bab ini adalah surat Al-Hijr ayat 88, di mana Allah SWT mengatakan, berfirman, waqfid janahaka lil mu'minin, dan rendahkanlah sayapmu, yang dimaksud adalah sikapmu, perilakumu terhadap orang-orang mukmin. Ini juga harus ditunjukkan ya, bahwa orang muslim itu saling menyayangi sesama muslim, sesama orang-orang mukmin itu hendaklah begitu lembut dan menyayangi. Jangan sampai di hadapan orang-orang mukmin menunjukkan ya, kesombongannya, na'udzubillah. Allah menggambarkan bagaimana sifat Rasulullah dan para sahabat. Tentu itu adalah contoh bagi orang-orang yang beriman, di mana Allah dalam surat Al-Fatih ayat 26 berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah Rasulullah, dan orang-orang yang bersama beliau adalah orang-orang yang kalau terhadap orang-orang kafir, mereka adalah orang-orang yang kasar, orang-orang yang tegas dan berani, orang-orang yang keras, orang-orang yang tegas terhadap orang-orang kafir. Tetapi sesama mukmin, sesama orang-orang mukmin, mereka ruhama, begitu sayang, begitu lembut, rendah hati. Di sini Allah mengatakan untuk rendah hati. Orang yang rendah hati itu justru akan Allah tinggikan, justru akan Allah muliakan. Bahasanya adalah merendahkan, kelihatannya bertentangan. Satu sisi merendah, tapi justru di sisi Allah menjadi mulia. Sebagaimana Rasulullah sabdakan, man tawadhu'a lillahi rafa'ahullah. Siapa yang tawadhu, rendah hati karena Allah, tentu di hadapan orang-orang mukmin, maka rafa'ahullah, pasti Allah akan muliakan, pasti Allah akan tinggikan derajatnya, pasti Allah tinggikan kedudukannya. Dan memang sungguh tidak ada orang-orang yang tawadhu kemudian memang menjadi terhina, itu tidak ada. Allah yang memuliakan. Dan ketika Allah yang muliakan, maka orang-orang mukmin akan ikut memuliakan. Orang-orang mukmin akan tahu dia adalah orang yang tawadhu adalah orang yang dimuliakan Allah. Inilah gambaran awal tentang bagaimana sikap orang-orang muslim, sesama muslim yang telah disaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah masing kita bisa menghormati, ya, tentu benar bahwa orang muslim bukan berarti tanpa kekurangan. Tidak mungkin orang muslim kemudian tanpa celah, karena bagaimanapun orang muslim juga beragam ilmunya, ya, ada yang sudah banyak faham tentang agamanya, ada yang kurang. Tetapi bagaimanapun selama mereka adalah muslim, hendaklah kita bisa lebih menghormati. Jangan sampai, sekali lagi, jangan sampai justru lebih menghargai, lebih menghormati,
lebih memilih, lebih mendukung, lebih membela orang-orang yang bukan muslim dengan alasan apapun. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjut di pembahasan berikutnya.